Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Selamat siang sahabat mulia, apa kabarnya di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Zorgi Mujahid bisa kembali hadir menyapa sahabat mulia semua, teruntuk yang menyimak cuplikan video kali ini dalam komunitas gerakan keluarga mulia. Ya, insya Allah kita sama-sama merapatkan kembali barisan kita merapatkan kembali jiwa-jiwa kita untuk apa? Untuk terus menjadi lebih baik. Karena dari nasihat guru-guru kita bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan teruntuk di kesempatan kali ini, video kali ini, kita akan lanjutkan kembali kajian rutinan kita, sharing ringan ya. Kalau kemarin terkait renungan ringan, terkait tazkiyatun nafs, be the best version of you, ini untuk pemuda, dan bagi para senior juga ya, insya Allah masih bisa menyimaknya untuk mengaktifkan kembali jiwa-jiwa pemuda yang insya Allah akan melahirkan amal-amal yang bersemangat ya, memiliki giroh begitu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita pun juga akan lanjutkan kembali sahabat mulia tema kita, yaitu adalah the best version of you. Ini renungan ringan terkait tazkiyatun nafs. Dan kemarin sudah disampaikan terkait tazkiyatun nafs itu sendiri, urgensinya, dan juga pemuda itu sendiri ya sahabat mulia. Dan sekarang mungkin di video kali ini kita akan memulai dengan kaitan antara konsep jiwa itu sendiri dan juga pemuda. Nah, ternyata sahabat mulia semua, antara jiwa dan juga pemuda ini tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika kita berbicara mengenai pemuda, ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya jiwa. Nah, jadi konsep jiwa ini adalah salah satu konsep utama ketika kita berbicara mengenai karakteristik pemuda. Oleh sebabnya, banyak di antara kita pasti yang membayangkan, ketika membayangkan sosok pemuda pasti membayangkan sifat-sifat, diantaranya adalah energi, terus juga mobile begitu ya, aktif, terus juga apalagi ya, bergairah, bergiroh begitu ya, giroh dan gairah, jadi bersemangat. Nah, dan juga mungkin akhirnya memiliki cenderung energi yang besar. Nah, cenderung pemuda itu memang identik dengan sifat-sifat seperti itu, dan sifat-sifat seperti itu tidak lepas kaitannya dengan satu konsep yang namanya jiwa. Ya, jiwa itu sendiri. Jadi kita sudah mengetahui dari guru-guru dari agama kita bahwasanya kita selain memiliki raga, memiliki jiwa, dan cenderung raga ini digerakkan oleh jiwa. Oleh karenanya sahabat mulia semua, barang siapa, tentu pemuda yang cenderung memperhatikan jiwanya, cenderung mengenal jiwanya, cenderung untuk bergerak berdasarkan jiwanya, itu akan cenderung hidup dalam masyarakat. Dan tidak jarang kita melihat sahabat mulia semua, banyak di luar sana, mungkin juga kita pernah memiliki pengalaman melihat ya sahabat mulia, pemuda-pemuda yang cenderung tidak tahu arah tujuan mau kemana, tidak tahu bagaimana cara hidup yang baik dan benar, sehingga apa? Pemuda itu hanya cenderung untuk menghabiskan waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat. Nah, ini mungkin kita banyak sekali melihat mendengar informasi dan juga melihat secara nyata bahwa saya sekarang, generasi sekarang yang namanya generasi milenial ataupun juga pemuda, banyak di luar sana yang dalam bahasa kasarnya mungkin luntang-lantung, nggak jelas, mohon maaf ya, luntang-lantung nggak jelas, terus juga nggak tahu arah tujuan hidup, dan juga bahkan mungkin kita melihat juga ya, bahkan menyaksikan bahwasanya pemuda sekarang banyak yang mungkin nongkrong begitu ya bersama teman-temannya dari jam dan misalkan dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam. Bahkan tidak jarang banyak di kalangan pemuda yang melupakan waktu-waktu sholat dikala nongkrong, dikala ya beraktivitas hal tersebut. Itu pertanda sahabat muda semua, sahabat mulia semua, bahwasannya pemuda yang seperti itu cenderung kurang kurang memperhatikan jiwanya, kurang mengenal jiwanya. Akhirnya akhirnya cenderung pada gerakan-gerakan yang kurang bermanfaat. Akhirnya pada cuplikan kali ini kita pun di gerakan keluarga mulia ini mengklasifikasi bahwa ada tiga tipe pemuda. Ini versi gerakan keluarga mulia ya sahabat mulia ya. Jadi bisa
dikaitkan kembali dengan nasihat-nasihat ataupun juga ilmu-ilmu dari guru-guru yang pernah didapatkan oleh sahabat mulia sebelumnya. Jadi ada 3 tipe pemuda sahabat mulia yang kita klasifikasikan di gerakan keluarga mulia ini. Yang pertama adalah tipe pemuda yang tidak kenal jiwanya, tidak kenal dirinya. Jiwa adalah diri ya, diantaranya tidak kenal jiwanya. Akhirnya apa? Dampaknya apa sahabat mulia? Pemuda yang tidak kenal jiwanya, maka dia kurang mampu untuk apa ya, untuk memperhatikan setiap geraknya, memperhatikan setiap apa yang dilakukannya. Boro-boro mau mempertimbangkan keputusan terbaik ya sahabat mulia semua. Tipe pemuda yang satu ini cenderung apa ya, tidak sadar dengan gerakannya, akhirnya cenderung di apa ya, di drive ya oleh hawa nafsunya begitu, sehingga tidak jarang kita melihat di luar sana banyak pemuda karena tipe yang satu ini adalah tipe tidak paham mengenai jiwanya, akhirnya apa, cenderung melakukan bergerak kegiatan-kegiatan yang apa ya, bersifatnya jauh dari manfaat atau bahkan bermaksiat. Nauzubillahi min zalik. Ada yang berzina, ada yang free sex, ada yang narkoba. Lagi-lagi di segmen di pekan kemarin kita apa ya, kita coba mengulas hal tersebut ya sahabat mulia. Bahwasanya ada pemuda yang tidak apa ya, tidak malu lagi untuk adanya apa ya, adanya perkelahian di antar sekolah begitu ya, tawuran begitu dan lain sebagainya. Karena masa muda ini Allah karuniakan apa ya, masa-masa dimana energi itu cukup besar sahabat mulia, sehingga memang perlu apa ya, eh, perlu ada jalan, perlu ada saluran untuk menyalurkan begitu apa, menyalurkan gairah, menyalurkan giroh begitu ya, semangat yang Allah karuniakan kepada jiwa-jiwa pemuda yang di apa ya, yang disematkan ke raganya tersebut. Dan kalau tidak, akan cenderung tadi karena tidak paham, tidak kenal dirinya, tidak kenal apa yang harus diperbuatnya, aktivitas apa yang baik untuk dirinya. Nah, nanti kita coba klasifikasikan yang kedua, karena tidak hanya baik tapi harus ada satu lagi. Jadi tipe yang pertama ini tidak mengenal jiwanya, akhirnya apa? Akhirnya bergerak cenderung ke arah yang tidak bermanfaat atau bahkan maksiat, nauzubillah min zalik. Nah, tipe pemuda yang kedua ini sudah masuk pada tipe pada tahapan mulai mengenal dirinya, tapi belum paripurna mengenal dirinya, sehingga apa? Cenderung melakukan hal-hal baik. Nah, ini baik ya, standarnya di baik. Sehingga jujur di antara masyarakat cenderung senang dengan pemuda yang berbuat baik. Tapi tipe pemuda yang kedua ini cenderung apa? Karena tidak paham, belum kenal banget lah bahasa gaulnya, belum kenal banget dengan dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya semua kebaikan dia kerjakan dari A sampai Z. Bahkan pemuda golongan yang kedua ini cenderung ikut apa ya? Ikut kajian A, B, C, D sampai Z begitu ya. Ikut grup WhatsApp dari A, B, C, D sampai Z, pindah-pindah dan cenderung sering keluar masuk grup. Nah, ini dia ya. Ini kita apa ya, kita mungkin introspeksi apa kita termasuk yang tipe kedua ini atau tidak. Karena tipe yang kedua ini cenderung ya akhirnya apa ya, karena kurang kenal dirinya, akhirnya kurang kenal potensi uniknya. Nah begitu, nanti dikaitkan dengan fitrah itu akan panjang lagi insyaallah, mudah-mudahan di kajian-kajian berikutnya dalam gerakan keluarga mulia. Dan dari situ apa, dari tipe yang kedua ini apa, akhirnya mengerjakan terus kebaikan. Nah akhirnya masuk pada golongan pemuda yang sibuk. Nah ini dia, pemuda yang sibuk, bukan pemuda yang produktif. Sehingga apa, pemuda yang sibuk ini waktunya memang untuk kebaikan tapi tidak terarah, sehingga dampak manfaatnya kurang terasa di dirinya, di keluarganya, atau bahkan di masyarakatnya. Sehingga kurang mampu juga untuk mengelola prioritas-prioritas atas hidupnya tersebut begitu sahabat mulia. Nah itu yang kedua ya sahabat mulia. Jadi koridornya sudah baik, namun masih pada tahapan yang belum paripurna, alias nanti pada masuknya pada akhirnya kesibuk bukan produktif. Dan yang ketiga di sini kami klasifikasi ada tipe pemuda yang sudah mengenal dirinya dan terus berjuang. Jadi sudah mengenal dan terus berjuang untuk mengenal siapa dirinya begitu. Oke baik, ini ada apa ya, mungkin ada sedikit distraction, tapi mudah-mudahan masih bisa menyimak suaranya ya. Baik, dan yang tipe ketiga ini sahabat mulia semua adalah tipe pemuda yang mengenal dirinya dan terus belajar untuk mau mengenal dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya
tipe pemuda ini apa? Tipe pemuda ini cenderung lebih fokus, sahabat mulia, lebih fokus terhadap dirinya dan terhadap apa yang dia kerjakan. Bahkan karena dia sudah mengenal dirinya, dia paham sifat uniknya, sehingga cenderung dia beramal, beraktivitas dengan amal-amal yang berkualitas, begitu. Itu dia tiga tipe pemuda dari pemahamannya tentang jiwanya sendiri. Jadi pemahaman yang terakhir, pemuda tipe ketiga itu adalah pemuda yang sudah kenal jiwanya dan terus ingin mengenal jiwanya. Akhirnya dia paham karakteristik unik dirinya dan dia jadikan jiwanya itu bergerak untuk beraktivitas, dan dari aktivitas itu menggerakkan raganya, dan dari raga itu akhirnya dia menjadi pribadi yang bermanfaat tentu. Dan dari manfaat tersebut nanti ada konsep namanya jiwa, raga, dan harta. Sehingga jiwa yang hidup maka akan menggerakkan raga, dari raga yang hidup maka akan menarik harta. Karena ketika kita bermanfaat dari jiwa dan raga kita akan cenderung bisa menarik rizki ya. Karena orang lain bisa membeli sesuatu, bisa berani untuk mengambil sesuatu karena dari manfaat tersebut. Sehingga orang yang bergerak dalam jiwanya dan menghasilkan manfaat cenderung akan mudah untuk menarik rizki dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tiga karakteristik daripada pemuda dikaitkan dengan jiwanya, dikaitkan dengan pengenalan jiwanya. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya antara jiwa dan be the best version of you dengan tema kita? Kemarin di segmen pertama ada yang bertanya ya, perasaan kayak belum ada dapetin deh maksudnya kenapa be the best version of you, dan juga tentang tazkiyatun nafs ini. Nah, insyaallah mudah-mudahan di sini bisa Allah karuniakan penjelasan yang lebih matang, penjelasan yang lebih jelas ya. Dan dari pertanyaan apa hubungannya antara jiwa dan juga be the best version of you. Be the best version of you itu adalah menjadi versi terbaik diri kita, sahabat mulia. Karena ternyata diri kita ketika sudah dilahirkan di muka bumi ini, kita sebagai pemuda ini sudah sukses dari sananya. Kita sudah sukses, kita sudah sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai Zorgi, sahabat mulia, sebagai sahabat mulia dengan siapapun namanya sekarang, itu sudah sempurna, sudah paripurna, dan sudah sukses. Hanya tadi, kenapa tidak menjadi diri sendiri? Karena kurang mengenal siapa dirinya, begitu. Nah, nanti kaitannya dengan tazkiyatun nafs atau pensucian diri, begitu. Dan cenderung sahabat mulia, jika dia mengenal jiwanya, maka dia akan mampu mengenal sifat-sifat unik daripada dirinya. Allah pahamkan sifat unik daripada dirinya, sehingga Allah pergerakan tadi jiwanya, dan akhirnya dengan jiwa yang bergerak, akhirnya dia dia bergerak, dan akhirnya dia beramal, dan akhirnya dia bermanfaat, dan akhirnya dia menarik tadi menarik sesuatu dari manfaat dirinya tersebut. Nah, disitulah pemahaman be the best version of you. Jadi makanya ada dokter, ataupun juga ada insinyur, atau bahkan ada presenter, ada public speaker, ada guru, ada ada arsitek, dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya didasari harusnya dari jiwa itu sendiri. Karena ternyata dari jiwa itu, dari pemahaman di Fitrah Based Life ini yang saya pegang sekarang, dan mungkin mudah-mudahan teman-teman pun juga bisa memiliki buku ini, karena insya Allah setiap pergerakan kita di Gerakan Keluarga Mulia tidak terlepas dari buku Fitrah Based Life dan Fitrah Based Education, dimana setiap jiwa ini memiliki kecenderungan kecenderungan dia untuk beramal. Nah, ini didasari dari yang namanya fitrah itu sendiri yang sudah Allah install. Dan kita sudah kita sudah coba menjabarkan pemahamannya sebelum video ini ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa coba kupas kembali. Jadi dari situ, dari jiwa itu kita tumbuhlah fitrah juga, begitu. Jadi di antara di antara elemen daripada jiwa itu sendiri adalah fitrah itu sendiri, sahabat mulia, begitu. Dan dari jiwa yang sehat, dari jiwa yang suci, begitu, dia lebih mampu mengenal dirinya, sehingga dia mampu menjadi sebaik-baik dirinya, dan akhirnya dia beramal dengan sebaik-baiknya, atau yang namanya ahsanu amala. Tadi disampaikan di segmen di pembuka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat kedua ya. Dan diantaranya itu menyampaikan bahwasanya Allah menguji kita dengan Allah sungguh-sungguh Allah menciptakan
mati dan hidup hanya untuk menguji kita. Siapakah di antara kita yang paling terbaik amalnya? Di sini ada amalan terbaik, sahabat mulia. Nah, amalan terbaik ini adalah cenderung dari apa yang kita yakini, cenderung dari pergerakan jiwa kita. Hanya dari jiwa yang yakin akhirnya menghasilkan amal solih, dan amal solih itu adalah amalan yang berkualitas biasanya. Begitu sahabat mulia, masya Allah, be the best version of you. Ini adalah bagian daripada langkah awalnya adalah mengenal jiwa. Dan cara mengenal jiwa ini kita harus mampu untuk melihat ke dalam, dan mampu dari melihat ke dalam ini diantaranya kita harus membersihkan jiwa kita terus menerus. Dan yang terakhir ibadah-ibadah yang Allah syariatkan itu adalah untuk pembersihan jiwa kita, tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Dan insya Allah di audio di video berikutnya kita akan coba lebih perdalam terkait step-step dari guru kita Ustaz Dari Santosa. Ada beberapa step jika kita ingin belajar mengenai apa sih langkah-langkah untuk kita bisa tazkiyatun nafs. Ini juga dari perkataan ulama begitu. Insyaallah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.